Pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang yang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang pemuda bernama Syafiq Ridan Ali Razan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Hoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Linglung dan diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam kondisi mabuk. Seorang pemuda ditangkap warga di atap sebuah rumah di Jakarta Selatan. Usai diamankan, warga, pemuda itu kemudian diserahkan ke kantor polisi. Kasusnya berakhir damai. Pelaku mengganti kerusakan rumah warga serta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Pemirsa, seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari tanpa sengaja ditemukan oleh Praja UPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana Aceh. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Dokter. Air lagi. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari berhasil ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana. Penemuan korban tanpa disengaja, dan saat korban ditemukan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sedang berada di lokasi itu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Saat ditemukan, sejumlah praja IPDN memberikan minum kepada korban, kemudian mengevakuasinya menggunakan terpal dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Wamendagri Bima Arya yang berada di lokasi saat penemuan pun ikut mengantar korban hingga ke rumah sakit dan mencoba berkomunikasi dengan korban untuk menanyakan identitasnya. Sementara pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga pun diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu. Pemirsa, pasca banjir, TNI AD mendukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang.
Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan juga kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan juga material yang berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian, mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Karena sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sinilah, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita tuh merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan berolahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sebelum upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Kami salut kepada Bapak Ibu Guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat bagian dari lain. Pemirsa, hari pertama sekolah siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara siswa SMP Negeri 2 PD Jaya Aceh terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur.
kepada semua pihak dan terkunci menghadapi berbagai Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidijaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih. Kenapa merasa sedih? Karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nggak. Kenapa? Hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.